Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang Ordo Jesuit atau Serikat Yesus memiliki 4 kaul hidup membiara. Ini sesuatu yang unik dan menarik saudara-saudari dalam kehidupan menggereja kita. Maka mari ikuti ulasan berikut ini. Saudara-saudari, kaul adalah janji yang sudah dipertimbangkan secara bebas oleh pribadi untuk diucapkan kepada Allah. Dan dengan sepenuh hati ingin memenuhi janji itu dengan keutamaan yang ada di dalam dirinya. Setiap orang yang dapat menggunakan akal budinya dapat mengikrarkan kaul tersebut. Artinya, saudara-saudari, kaul itu diucapkan dengan penuh kesadaran, tahu, dan mau. Pada umumnya, ada 3 kaul yang diikrarkan dan dihidupi oleh lembaga hidup bakti, yaitu ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Ketiganya ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Semua sama kedudukannya. Berat atau tidaknya kaul tergantung bagaimana yang menjalaninya. Jadi, jika ada satu kaul yang dilanggar, maka pasti akan berpengaruh terhadap kaul yang lainnya. Kaul haruslah diungkapkan dan dijalankan pada kehidupan yang nyata. Jangan hanya sekedar mengucapkan, tetapi juga dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalimat ini sangat penting dan berguna saudara-saudari, kiranya menjadi sebuah masukan sekaligus menjadi sebuah teguran yang baik bagi kaum biarawan dan biarawati kita agar dapat menjalankan kaul-kaul yang telah diucapkan dalam kehidupan membiara mereka. Saudara-saudari, ada hal unik yang ditemukan dalam tubuh Ordo Jesuit tentang kaul ini. Tarekat atau kongregasi ataupun ordo yang lain mengikrarkan 3 kaul. Tetapi Ordo Jesuit justru mengikrarkan 4 kaul. Ini menarik saudara-saudari sekali lagi. Pertanyaan kita, mengapa Ordo Jesuit menjanjikan atau mengikrarkan 4 kaul? Dan kaul apa yang keempat itu? Mari kita lihat saudara-saudari. Serikat Yesus atau yang lebih dikenal dengan Jesuit adalah sebuah tarekat dalam Gereja Katolik Roma yang didirikan oleh Santo Ignatius dari Loyola dan dilembagakan atau diteguhkan atau juga disahkan oleh Paus Paulus yang ketiga. Saudara-saudari, keanggotaan Jesuit mengikrarkan 4 kaul, yaitu pertama, kemiskinan, kedua, kemurnian, ketiga, ketaatan kepada Kristus, dan yang keempat menariknya adalah ketaatan kepada Paus. Kaul pertama, kedua, dan ketiga ini dijanjikan atau diucapkan oleh ordo atau kongregasi atau tarekat yang lain juga. Tetapi menariknya di sini adalah kaul yang keempat, yaitu ketaatan kepada Paus, ini menjadi salah satu kaul unik yang diucapkan atau diikrarkan oleh Ordo Jesuit dalam hidup membiara mereka. Saudara-saudari, bagaimana prosesnya sehingga ada kaul yang keempat ini? Saudara-saudari, Santo Ignatius dari Loyola adalah seorang bangsawan Spanyol yang bermaksud
berkarir sebagai tentara yang profesional. Tak disangka, pada tahun 1521, sebuah peluru meriam menghancurkan kakinya dan karirnya pun hancur karenanya. Selama masa pemulihannya yang panjang di Kastil Loyola, ia menghabiskan banyak waktu dengan membaca buku-buku agama, berpuasa, dan juga berdoa. Sebagai hasil dari studinya, Ignatius memutuskan untuk menjadi prajurit Kristus dan menggantungkan pedangnya di altar. Dari tahun 1522 hingga 1534, Ignatius dari Loyola melakukan perjalanan ke biara-biara dan ke sekolah-sekolah, belajar dan berdoa sebagai persiapan untuk hidup yang dikuduskan kepada Kristus. Saudara-saudari, menjelang akhir studi pasca sarjananya di Universitas Paris, ia dan 6 temannya yang telah bertemu selama beberapa waktu untuk berdoa dan juga bermeditasi, bersumpah untuk melanjutkan persahabatan mereka setelah lulus dengan hidup dalam kemiskinan Injili dan melakukan perjalanan sebagai misionaris ke Yerusalem. Ketika itu terjadi perang antara Turki dan Venesia. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari? Perang inilah yang menghalangi perjalanan mereka ke Yerusalem. Akhirnya mereka bertekad untuk bekerja di kota-kota di Italia Utara. Saat itu, Loyola mempresentasikan rencananya untuk mengabdi kepada Vatikan dan menerima komisi kepausan dari Paus Paulus III pada tahun 1540. Dan Loyola menerima penunjukan seumur hidup sebagai seorang jenderal. Dengan sumpah ketaatan penuh kepada Paus dan pelatihan ketat ala militer, para Jesuit menjadi ditakuti di seluruh Eropa sebagai pasukan badai gereja Katolik, dan mereka memimpin pasukan yang merebut kembali wilayah yang luas untuk gereja Katolik Roma. Saudara-saudari, seiring dengan aksi militer, pekerjaan mereka berpusat pada pendidikan dan perluasan misionaris. Dan pada akhir masa hidup Loyola, yaitu pada tahun 1556, terdapat Jesuit di Jepang, Brazil, Ethiopia, dan sebagian besar Eropa. Banyak penjelajah pada masa itu ditemani oleh para pastor Jesuit yang ingin membawa agama Katolik ke negeri-negeri baru. Jesuit masih aktif di dunia saat ini, meskipun aksi militer pada tahun-tahun awal telah ditinggalkan. Saudara-saudari, tujuan menyebarkan iman Katolik masih menjadi tujuan utama mereka, dan mereka melakukannya melalui karya misionaris dan pendidikan. Adapun keyakinan mereka, mereka berpegang pada ajaran sejarah gereja Katolik Roma. Praktik spiritualitas Ignatian, mengikuti latihan spiritual Ignatius Loyola, dan menjadi landasan kehidupan mereka sehari-hari. Tujuan dari amalan tersebut adalah untuk menaklukkan dan mengatur kehidupan batin pribadi agar tunduk kepada Tuhan. Salah satu praktik utama adalah berpisah dari semua teman dan kenalan agar dapat menghadiri misa dan vesper atau ibadat sore setiap hari tanpa gangguan.
Demikianlah saudara-saudari sedikit ulasan tentang Ordo Jesuit atau Serikat Yesus yang memiliki 4 kaul dalam hidup membiara mereka. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.